Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Rahma di mata pelajaran fikih kelas 4. Dan hari ini kita akan belajar di semester 2 yaitu bab 4 tentang sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perintah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Aidain adalah sholat 2 hari raya, yaitu sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha. Hukum keduanya adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang diutamakan untuk dikerjakan. Sholat Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Sedangkan sholat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hari Raya Idul Adha juga dikenal dengan Hari Raya Kurban, ya. Kemudian perintah mengerjakan sholat Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha tertulis dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibacakan terlebih dahulu ya teman-teman. Mohon diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu ibna Abbasin radhiyallahu anhu. Qala kharajtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin au adha fa shalla thumma khutaba thumma atan nisaa fa wa'adhahunna wa dzakkarahunna wa amarahunna bis shadaqah. Rawahu Bukhari. Yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, saya ikut pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian beliau sholat dan berkhutbah dan setelah itu mengunjungi tempat kaum wanita, lalu mengajar dan menasehati mereka, serta menyuruh mereka agar mengeluarkan sedekah. Hadis riwayat Bukhari, ya. Jadi pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu dilaksanakan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita semua. Nikmat karena dapat menyelesaikan ibadah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan, maka kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Atau nikmat lainnya seperti memiliki harta lebih sehingga dapat pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah, maka kita diperintahkan untuk menunaikan sholat Idul Adha. Dan bagi yang mampu disunahkan untuk menyembelih hewan kurban, yaitu pada hari raya Idul Adha. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Bu bacakan terlebih dahulu ya, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Nabi Muhammad SAW nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, orang-orang yang membencimu ialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi intinya kita sebagai orang Islam harus bersyukur ya atas nikmat yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua. Itu kita untuk melaksanakan sholat, berkurban, untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya yaitu B, ketentuan sholat Aidain atau Idul Fitri dan Idul Adha. Yang nomor 1 yaitu ketentuan sholat Idul Fitri. Tadi sudah dijelaskan di depan ya. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sunnah mu'akkad, itu sunnah yang dianjurkan. Yang B, amalan sunnah pada hari raya Idul Adha. Apa saja amalan-amalannya? Yang pertama yaitu memperbanyak bacaan takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, dan tahmid, alhamdulillah di malam Idul Fitri. Yang kedua yaitu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperbanyak infak dan sedekah kepada fakir miskin. Yang keempat, bersilaturahmi dengan sanak keluarga dan tetangga dan bersalam-salaman untuk saling memaafkan. Inilah amalan-amalan sunnah di hari raya Idul Fitri. Kemudian di sini ada ketentuan sholat Idul Adha ya. Yang A yaitu hukum melaksanakan sholat Idul Adha. Hukumnya itu sama dengan sholat Idul Fitri, yaitu sunnah mu'akkad. Mohon maaf ya, ini tulisannya ada kesalahan. Ini maksudnya hukum melaksanakan sholat Idul Adha, ya, sunnah mu'akkad. Yang kedua, amalan sunnah pada hari raya Idul Adha, yaitu yang pertama, memperbanyak bacaan takbir, tahlil, dan tahmid di malam Idul Adha. Dan di setiap selesai sholat fardu atau sholat wajib yang 5 waktu ya, sampai akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal berapa aja? Tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah ya. Kemudian yang kedua yaitu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memotong hewan kurban bagi yang mampu ya. Ini ketiga adalah amalan sunnah pada hari raya Idul Adha. Kemudian yang C, pemotongan hewan kurban. Ibadah kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik ya. Masih ingatkah kalian tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam ya? Jadi ibadah kurban itu dimulai dilakukan semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nanti kita bisa baca kembali buku pelajaran tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu tentang kurban ya. Kemudian ya, ibadah kurban ini juga dianjurkan bagi orang yang mampu melaksanakannya ya. Bagi yang belum mampu tidak usah memaksakan, tetapi nanti jika kita sudah mampu ya, kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Orang yang melaksanakan kurban itu juga dianjurkan untuk menyaksikan penyembelihannya ya. Lalu daging hewan yang disembelih tersebut harus dibagikan kepada fakir miskin, tidak boleh dimakan sendiri ya.
Kemudian hewan yang untuk berkurban itu yaitu apa saja? Kambing, sapi, kerbau, dan unta ya. Syarat hewan untuk berkurban yaitu yang pertama sudah berumur 2 sampai 3 tahun. Yang kedua yaitu sehat dan yang ketiga itu tidak cacat. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan di awal semester 2 ya, tentang perintah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Dan untuk selanjutnya kita akan bahas di minggu depan atau pekan depan nanti kita lanjutkan materinya. Dan di sini Ibu ada tugas untuk kalian di rumah ya. Ibu minta tolong dikerjakan soal di bawah ini dengan benar dan tulis jawabannya di buku tulis ya. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Dan untuk teman-teman di rumah tetap semangat belajarnya ya. Dan jangan lupa dijaga kesehatannya. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.